Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, video kali ini untuk orang sabar, tapi nggak mesti punya badan yang lebar atau malah kekar, apalagi untuk orang gusar. Video apa ini? Sabar, nanti kita sebar. Kita bahas videonya. Selalu ya saya ingatkan nih, bagi kalian sering nongol tapi nggak mencet tombol, harap dipencet dulu tombol-tombolnya, macam tombol subscribe, like, lonceng, atau malah tombol thanks. Apapun bentuk dukungan kalian, saya ucapkan terima kasih banyak nih. Dan doakan saya tetap bisa membuat konten teknologi biar kata kondisi sedang bersedih. Amin. Kenapa harus sabar? Sesuai judul ya, kita bakal membangun PC sesuai hati tapi dengan cara membeli partnya satu persatu sesuai kemampuan setiap bulannya. Dan ingat ya, kalian harus paham yang dibeli. Takutnya nanti beli prosesor AMD, motherboardnya buat prosesor Intel. Emang bisa bos? Bisa dong, bisa gila yang masang. Ya intinya saya menganggap kalian udah paham part yang akan dibeli. Macam prosesor Intel gen berapa, pakai motherboard tipe berapa, RAM, PGA, power supply, casing, dan SSD. Setelah paham, lantas part manakah yang mesti dibeli untuk pertama kalinya? Yuk kita sama-sama mencari makan. Maksudnya membahasnya di video kali ini. RAM atau memori? Ada yang tahu nggak alasan kenapa beli RAM terlebih dahulu? Ayo, tahu nggak? Kok sepi nih? Pada diem. Terus saya ngomong siapa-siapa nih? Sendiri bos. Sendiri ya? Ya ampun, baru sadar saya sendirian. Oke, alasannya sederhana nih. Di samping harganya tergolong murah, RAM sendiri memiliki garansi paling panjang nih untuk sebuah part PC. Garansinya itu seumur hidup. Ingat, seumur hidup. Yang jual hidup, yang beli hidup, dan istri masih hidup. Enggak lah, beneran. Ini garansinya paling panjang ya. So andai kalian lama nih beli part selanjutnya, nggak bakal habis garansi part PC satu ini. Dan garansi seumur hidup ini berlaku untuk semua merek ya, kecuali beli di toko komputer. Karena ada juga RAM yang garansi toko, cuma 1 tahun. Saran saya sih beli aja RAM yang bergaransi resmi. Casing. Nah, setelah RAM lanjut membeli casing komputer sesuai kebutuhan. Casing sejatinya sih nggak ada garansi ya, kecuali kalian beli casing yang ada bonus kipas atau kipas yang ada kontrolernya, kontroler ARGB. Nah, bagian ini doang yang masuk garansi. Dan sepanjang saya merakit PC pakai casing murah sekalipun, jarang banget dapat casing yang ada masalah. Contohnya di port USB-nya atau di kipasnya mati satu, itu jarang banget ya. So, part ini aman untuk dibeli setelah RAM. Untuk casing sendiri ada banyak ukuran ya, jangan sampai salah beli nih. Yang pakai motherboard ATX, belilah casing yang ukuran ATX. Yang pakai motherboard MATX, silakan kalian beli casing ATX atau khusus motherboard MATX. Karena casing sendiri adalah rumah komputer yang berarti kedepannya harus siap menampung perangkat yang bakal kita pasang. So, carilah casing yang ukurannya cukup luas biar kata sesuai dengan ukuran motherboard. Prosesor, sejatinya prosesor ini garansi yang diberikan nggak panjang-panjang banget, tapi nggak pendek juga. Garansi resminya hanya 3 tahun nih, baik Intel maupun AMD. Kalau beli nyicil, saya nggak menyarankan membeli prosesor tray ya, apalagi spray, kan nggak ada hubungan dengan prosesor. Kenapa nggak boleh yang tray? Tray kalau nggak salah prosesor yang dibeli sama OEM dan garansinya juga garansi toko yang cuma 1 tahun. Sedangkan yang resmi seperti yang saya bilang tadi garansinya 3 tahun. Dan QC alias quality control dari prosesor ini sangat-sangat ketat ya. Cukup jarang saya menemukan prosesor baru tapi bermasalah alias defect pas beli ya. So, perangkat yang paling aman dibeli setelah RAM dan casing adalah prosesor. Power supply alias PSU. Untuk power supply sendiri cukup beragam garansi yang diberikan. Tapi saya sangat menyarankan untuk membeli power supply yang berkualitas nih. Jangan nanggung, karena power supply adalah sumber tenaga dari sebuah komputer. Kalau tenaga yang disalurkan jelek, bakal berpengaruh kepada komponen itu sendiri. So, jangan pelit-pelit ya sama power supply. Nah, power supply yang harganya rada lumayan, garansi yang diberikannya cukup panjang ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 2 periode. Kayak presiden, maksudnya 10 tahun.
Lantas daya power supply paling aman untuk dibeli itu kisaran berapa coba? Paling minim banget nih sebenarnya 550 watt dengan sertifikasi minimal bronze. Saya kasih contoh power supply yang punya kualitas cukup bagus tapi harga tergolong bersahabat dan garansi panjang, yaitu XPG Pylon 550 watt 80 plus bronze. Garansinya sendiri 5 tahun ya. So kalau sekiranya mesti nunggu 6 bulan lagi baru kerakit, kan masih ada sisa 4,5 tahun lagi garansinya. Kalau setelah 5 tahun baru rakit bos, ya elah lama amat. Itu mah nyicil kendaraan. Nyicil PC sih paling lama ya 1 tahun ya, masa ya sampai 5 tahun, kebangetan. SSD SATA atau NVMe. Dengan alasan yang sama saya taruh SSD setelah power supply. Kenapa? Ayo tahu nggak? Ya karena garansi SSD ini mirip-mirip power supply ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, tapi ada juga yang 5 tahun. Khususnya merek yang udah terkenal ya. Saya ambil sampel merek yang cukup ternama nih, berharga murah, yaitu TIM MP33 512GB. Ini garansinya cukup lama ya, hingga 5 tahun. Atau dari Samsung, MSI, Gigabyte, Corsair, ya cukup banyak ya merek-merek yang punya garansi yang cukup panjang nih. Masalah versi 30 dan 40 atau bahkan 50, lihat-lihat dulu prosesor sama motherboardnya support apa enggak. Karena salah satu nggak support di antara 3 perangkat tadi, ya percuma juga dipasang SSD NVMe 40 misalnya, mubazir. Motherboard. Oke, part selanjutnya yang dibeli adalah motherboard. Sebenarnya motherboard ini punya garansi yang kurang lebih sama macam prosesor ya, 3 tahun. Ini yang paling lama nih. Tapi ada juga yang hanya 2 tahun, tergantung merek juga nih. Saya sih belum nemu ya, ada motherboard yang garansinya 5 tahun. Kayaknya belum ada ya. Kalau ada monggo komen di kolom komentar. Untuk kasus defect atau cacat dari pabrik, aslinya motherboard sendiri cukup jarang kasusnya. Walaupun nggak menutup kemungkinan itu ada. Nah untuk motherboard saya sangat menyarankan ngambil chipset B series nih, baik Intel maupun AMD. Kalau Intel itu chipsetnya B660 series ya. Kalau AMD sendiri itu B550 atau B650 untuk versi yang terbaru. Kebanyakan motherboard B series itu slot RAM-nya ada 4, tapi ada juga yang 2 ya. Kemudian SSD M2 nya ada 2, dan teknologi yang lebih baik pastinya dibandingkan chipset A series dari AMD atau H series dari Intel. Tapi ya balik-balik ke duit kalian juga nih. Kalau mau murah jelasnya A series sama H series ya. VGA alias kartu grafis. Kenapa belakangan? Karena VGA ini punya garansi paling pendek di antara yang lain. Garansi terlamanya paling kencang cuma 3 tahun nih, pendeknya itu 1 tahun. Tapi rata-rata produsen VGA card kasih garansi hingga 2 tahun. So itulah alasan kenapa paling terakhir untuk dibeli. Dan lagian juga VGA ini semakin ada yang baru, harga yang lama semakin turun. Jadi hal yang wajar kalau dipilih terakhir kalinya. Ya kali pas mau beli, harganya makin turun. Sikat dong. Ingat ya, beli VGA wajib disesuaikan dengan kemampuan prosesor. Dan paling utama, sanggup nggak power supply-nya untuk mengangkat VGA tersebut. Bukan karena motherboardnya, tapi lebih ke arah power supply-nya. Dan setelah terkumpul semuanya, saatnya nih kita jual lagi part PC-nya. Ya enggak dong, waktunya dirakit. Monitor bos. Ya kalau belum ada duit buat beli monitor, pakai TV juga nggak masalah ya. Asal sudah LED dan ada colokan HDMI-nya. Lah kalau masih pakai tabung gimana mau nyoloknya coba. Untuk sisa yang lain bisa nyusul ya, macam keyboard dan mouse ataupun speaker. Yang utama CPU dulu udah kelar nih, sesuai duit pastinya. Bukan sesuai kemauan. Kalau maunya kita mah jangan ditanya nih. Kalau bisa speknya dewa semua. Sayang, kantong celana udah teriak duluan. Woi, duit lu sebanyak apa sih? Enggak lah. Nah untuk sampel sendiri saya kasih di deskripsi ya. Yang mau rakit AMD atau Intel silahkan dicontoh aja. Dan yang saya jadikan sampel teknologinya nggak ketinggalan. Begitupun juga kemampuan gamingnya masih cukup oke banget. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan rakit PC dengan cicilan. Cara mencicil maksudnya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan terima kasih sudah mampir di NK Channel.